Kembali di Breaking News TV One, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Josia Irwan. Pak Josia, kalau melihat kemarin juga dalam gempa Cianjur ini tidak hanya meruntuhkan saja rumah warga, tapi juga ada sekolah di situ. Kemudian juga ada bahkan fasilitas kesehatan yang di dalamnya kan banyak orang sakit ya, tidak bisa melakukan evakuasi. Seberapa penting juga bangunan tahan gempa ini diperuntukkan juga untuk fasilitas kesehatan, kemudian sekolah dan lain-lain? Ya, sebetulnya itu sudah disadari ya, bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas termasuk sekolah, rumah ibadah, itu sudah ada aturannya, sudah ada SNI-nya bahwa untuk bangunan-bangunan ini tidak boleh roboh, bahkan harus tetap beroperasi setelah gempa. Nah, bangunan-bangunan ini yang saya katakan tadi, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, itu didesain gempanya 1,5 kali lebih besar bebannya dibanding dengan rumah biasa. Kenapa? Karena diharapkan ketika terjadi gempa, setelah gempa itu bisa tetap beroperasi. Yang paling utama rumah sakit. Kemudian sekolah dan tempat ibadah ini diharapkan juga bisa menjadi tempat mengungsi lah. Karena kan biasanya kan luas ya kalau sekolah gitu kan. Jadi bisa tempat mengungsi para warga yang terkena dampak gempa ini gitu loh. Berbicara regulasinya sudah ada? Sudah ada. Kemudian apa yang mungkin perlu didorong begitu Pak, agar ke depannya ya kita tidak berharap pada kejadian gempa-gempa lagi, tapi harus ada mitigasi pastinya. Dorongan dari pihak-pihak mana saja yang seharusnya diperkuat agar memang rumah-rumah Indonesia, kemudian fasilitas kesehatan dan lain sebagainya ini nantinya akan diarahkan kepada tren bangunan tahan gempa? Iya. Sekarang sudah ada peraturannya, katakan untuk meminta IMB gitu, itu harus ada mengajukan gambarnya, ada perhitungan strukturnya, kemudian diperiksa oleh tim penilai ahli gitu ya, itu udah ada aturannya. Ini yang sudah mulai diterapkan di daerah-daerah juga gitu loh. Nah, harusnya ya dari situ pengawasannya juga. Jadi ketika dikasih gambar gitu ya ke Pemdanya ketika minta izin, nah itu diperiksa tuh oleh TPA-nya. Nah, di situ saya pikir itu salah satu, itu saringan pertama. Jadi minimal desainnya harus betul gitu loh. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan SNI gempa, SNI betonnya gitu loh. Nah, kalau berkaca dari kasus atau gempa Cianjur ini kan memang tidak hanya warga-warga yang meninggal dunia ini karena terkena reruntuhan, tapi juga ada beberapa rumah yang juga justru kena longsor begitu ya Pak ya. Nah, kalau perhatian untuk kalau bangunan tahan gempa, tapi kan tidak berarti juga untuk tahan longsor, berbeda begitu ya Pak ya. Apa yang perlu diantisipasi lantas? Ya, dalam hal ini saya pikir perlu campur tangan pemerintah daerah dan juga PUPR ya. Artinya di tiap daerah itu harus dipetakan mana daerah-daerah yang rawan bencana. Seperti longsor atau katakanlah di daerah yang persis dilalui oleh sesar atau patahannya gitu ya. Nah, di daerah ini ya jangan dibangun rumah gitu loh. Tapi ya memang pasti akan merembet ke hal lain kan. Oke, ada dampaknya begitu ya. Ada dampaknya begitu. Berarti termasuk mungkin rumah di situ, villa, tempat wisata begitu ya, restoran-restoran juga seharusnya dihindari ya. Betul. Walaupun sebenarnya memang kita berbicara mungkin view-nya bagus atau sangat indah untuk menjadi tempat wisata begitu ya. Ya, artinya harus dipetakan lah mana yang ini, nah itu ya jangan dibangun. Karena ya kita nggak bisa ngelawan alam lah. Ya, kalau misalnya potensi longsornya itu besar, mau diperkuat juga itu cost-nya akan tinggi sekali gitu loh. Benar-benar kayak yang pertama kita lihat ya, ada 2 rumah yang memang berada di daerah patahannya itu. Ya. Sebenarnya dengan adanya rumah atau bangunan tahan gempa ini bisa berapa persen sih Pak Josia meminimalisir dampak buruk begitu terhadap gempa yang terjadi? Ya, saya pikir yang pasti kalau kita ikuti pedoman untuk membuat bangunan tahan gempa ya, kerusakan pasti ada ketika gempa. Ya, tapi kerusakannya itu merupakan kerusakan katakan ada retak-retak, ya. Tapi rumah ini nggak roboh dan bisa di-repair lagi, gitu. Ya, cost-nya kalau dibandingkan yang roboh itu kan pasti jauh sekali ya. Mungkin saya pikir di atas 70% kita bisa menghemat gitu. Karena perbaikannya katakan hanya perbaikan secara arsitektur saja. Yang retak katakan kita perbaiki, ditambal, dikasih kekuatan lagi gitu. Dan itu bisa lagi berfungsi
sebagaimana seharusnya. Dalam standarnya atau dalam regulasi yang sudah ada, ini sebenarnya tahan gempa yang dapat dikategorikan cukup besar, atau memang gempa-gempa yang mungkin di bawah 5 magnitudo kah, atau seperti apa gambarannya, Pak Iya, Josia? jadi yang dibilang tahan gempa itu yang pasti dia ketika gempa, termasuk gempa besar, ini rumahnya tidak roboh. Jadi kalau misalnya gempa kecil ya cuma retak-retak kecil-kecil aja lah. Kalau gempa sedang katakan misalnya ada keretakan, tapi masih tetap bisa diperbaiki. Kalau gempa besar sekali, ada kerusakan, mungkin kerusakan struktural, yang cost-nya lebih besar lagi perlunya, tapi dia tidak roboh. Oke. Sehingga penghuninya ini selamat. Tujuannya itu. Jadi kita mendesain bangunan tahan gempa ini bukan untuk melindungi rumahnya, tapi melindungi penghuninya. Oke. Jadi saya pikir itu konsepnya juga yang harus ditangkap gitu ya. Bukan, wah saya bikin rumah udah mengikuti pedoman yang dikeluarkan PU, kok masih retak-retak? Ya memang iya gitu loh. Retak-retak pasti akan terjadi, tapi sudah diminimalisir sehingga penghuninya selamat. Oke. Jadi memang sebenarnya ya ini juga walaupun ya nggak mungkin benar-benar 100% dia tidak ada kelihatan efeknya sama sekali, walaupun seperti itu, tapi sangat jauh, tidak sampai roboh, mungkin hanya retak-retak sedikit begitu ya Pak Josia ya. Kalau kita sedikit masuk ke dalam mungkin spesifik terhadap teknisnya atau materialnya begitu. Kalau Anda melihat saat ini yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, baik mungkin semennya atau takaran seperti itunya, kerikilnya itu seperti apa Pak Josia? Nah, jadi kadang juga apa namanya ya berdasarkan kebiasaan aja mereka kerja gitu kan. Itu sudah dibangun bagus nggak roboh. Sebenarnya belum tentu nggak roboh, mungkin belum roboh. Belum roboh ya. Nah, materialnya sebetulnya sama aja. Ya, tapi katakanlah misalnya kalau pasirnya harus dicuci supaya nggak banyak lumpurnya, begitu juga kerikil splitnya gitu ya mesti dicuci bersih, terus adukannya juga katakan perbandingan semennya itu 1, 2, 3 katakan, nah itu semua sebetulnya sudah ada di di pedoman itu, ya katakanlah batanya sebelum dipakai ini mesti direndam dulu, iya betul, nah itu yang seringkali dilanggar gitu kan. Jadi kurang disiplin gitu. Apalagi mungkin tukangnya kalau borongan maunya cepet-cepet nih. Iya betul, sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Itu ya. Jadi ya itu saya bilang. Mungkin juga banyak atau mungkin faktor ya kita tahu lah mungkin ada kecurangan-kecurangan di situ yang akhirnya membuat juga sebenarnya kualitas dari bangunan ini akhirnya tidak begitu bagus begitu ya Pak Josia ya. Betul. Jadi mau menghemat gitu ya. Betul. Tapi menghematnya di tempat yang berbahaya. Gitu loh. Kayaknya misalnya besinya tekukannya dikurangin, ya jangan di situlah harusnya menghematnya, karena kalau itu fail roboh, berbahaya gitu loh, berbahaya. Mungkin ya bisa menghemat, katakan ya catnya lah misalnya, mendingan daripada rumah roboh kan mendingan pakai cat kapur gitu kan. Betul. Istilahnya. Nah kalau kita berbicara mengenai selain juga tadi material dari bahan bangunannya begitu ya, seperti rangka atap, kan banyak yang lebih bagus apa Pak, kayu kah atau apakah gitu yang memang lebih tahan untuk gempa ini? Ya, artinya mau pakai kayu boleh, ada juga pedomannya di situ ya. Artinya kalau pakai kayu itu harus dikait, katakan misalnya di selupnya supaya dia nggak ngegeser. Ya, terus katakanlah misalnya banyak juga yang misalnya pakai baja ringan misalnya, tapi kalau baja ringan itu dia lebih lentur. Jadi atapnya itu jangan yang berat-berat gitu loh. Tapi untuk wilayah Indonesia cocok Pak sebenarnya? Ya tergantung, artinya kalau baja ringan biasanya kan lebih ringan ya. Artinya kosnya lebih rendah juga. Nah pakai atapnya itu jangan genteng beton yang berat gitu loh. Dia bisa rontok semua nih genteng. Tapi itu harus disesuaikan nggak sih Pak dengan lokasi-lokasi tempat kita membangun, misalnya di wilayah Cianjur harus menggunakan apa begitu? Nggak ada yang ketentuan khusus, artinya bisa saja. Selama itu diikuti petunjuk-petunjuknya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita download gitu ya, yang manual atau poster lah misalnya untuk bangunan tahan gempa, untuk tembok gitu ya. Nah, kita lihat nih pedoman, terus bandingkan dengan yang rumah-rumah yang katakan yang terkena bencana, ya itu pasti udah ketahuan patternnya. Oh ini nggak ada ininya, maka dia roboh gitu loh. Misalnya kaitnya itu kurang atau angkurnya ke temboknya kurang,
makanya kolaps gitu loh. Iya betul. Dari Pak Josia terakhir mungkin Pak, apa yang perlu menjadi perhatian untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat Indonesia dan juga pemerintah mengenai bangunan tahan gempa yang ini juga salah satu cara untuk memitigasi begitu korban cukup banyak nantinya. Saya pikir ya pastinya kalau yang banyak kejadian kalau habis gempa nih banyak apa namanya penyuluhan edukasi gitu. betul. Tapi setelah itu hilang atau balik lagi tukannya. Ya ini harus continue selalu diingatkan dan saya pikir juga harus ada tindakan preventif. Artinya kita sudah punya banyak peta-peta bencana gitu ya yang rawan gempa di mana gitu. Nah, ini sebelum kejadian gempa di situ lebih baik di apa namanya mungkin ada insentif gitu ya untuk perbaikan. Jadi katakanlah misalnya dibanding kalau udah roboh 50 juta satu rumah. Nah, ini mendingan kita preventif mungkin dengan 10-20 juta untuk perbaikan. Untuk perkuatan gitu loh. Supaya kalau ada gempa nggak roboh. Iya betul. Jadi memang diharapkan juga ini ke depannya mungkin tren bangunan tahan gempa dilakukan khususnya untuk di daerah-daerah yang rawan gempa. Tapi memang kalau beberapa daerah yang sangat beresiko lebih baik tidak perlu dibangun di situ begitu ya Pak Josia. Terima kasih banyak Pak Josia Irwan sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini Bapak. Salam sehat selalu Bapak. Sehat selalu. Dan pemirsa Breaking News TV akan kami lanjutkan usai yang satu ini tetap bersama kami.